What's up guys, kembali lagi bersama saya Yuga Dwi Santosa. Kali ini kita akan share menggunakan Poco X3 NFC selama 2 tahun pemakaian. Di awal perilisannya di penghujung akhir tahun 2020, HP ini menjadi trending topik dengan HP terbaik di kelasnya. Dengan spesifikasi dan performa yang diberikan, Poco X3 NFC menjadi incaran banyak orang. Dan karena itu pun HP ini mendapat banyak kritikan karena susah didapat alias goib. So langsung saja kita mulai. Yang pertama kita lihat dari segi desainnya. Poco X3 NFC ini memiliki desain yang kekinian, tidak jauh beda dengan desain smartphone yang ada sekarang, kecuali di modul kamera belakangnya ya, yang beda dari yang lain. Orang lain pun akan salfok melihat kamera HP ini dan langsung tahu kalau ini Poco X3 NFC. Varian warna yang gue pegang ini adalah shadow grey yang menambah tampilan HP ini lebih elegan. Meskipun bodi HP ini terbuat dari plastik, tidak membuat HP ini terlihat murahan karena adanya aksen garis di tengah bodi dan tulisan Poco yang besar membuat HP ini memiliki kesan HP gaming menurut gue. Meskipun ini bukan HP game, tidak seperti ROG atau semacamnya ya, seperti itu. Selanjutnya untuk layarnya berukuran 6,67 inch, layar IPS beresolusi Full HD, dan juga ada dot display di bagian tengah layar. Layar Poco X3 NFC ini dilengkapi Corning Gorilla Glass 5, jadi bisa mengurangi sedikit rasa khawatir jika HP ini tergores benda keras. Tapi tetap harus hati-hati karena Corning Gorilla Glass 5 ini pun tidak menjamin layar HP itu tahan banting. Tidak ketinggalan juga layar HP ini memiliki refresh rate 120 Hz. Kualitas layar sudah oke, tajam, dan reproduksi warna yang dihasilkan cukup hidup, membuat HP ini sudah cukup nyaman digunakan beberapa bulan pemakaian. Selanjutnya untuk user experience. Untuk penggunaan sehari-hari seperti buka tutup aplikasi, sosial media, multitasking, dan juga gaming, nyaman sekali, lebih dari cukup berkat layarnya yang 120 Hz. Menggunakan berbagai aplikasi terasa sangat halus, tapi refresh rate-nya ini tidak terkunci di 120 Hz terus. HP ini akan menyesuaikan dengan penggunaan, kemudian menurunkan refresh rate ke 60 Hz. Untuk menghemat baterai, bobot HP ini lumayan berat di 215 gram, bodinya lumayan besar dan lumayan tebal, cukup berat jika dibandingkan dengan daily travel gue sebelumnya yang memiliki berat hanya 150 gram, sehingga butuh penyesuaian yang agak lama dan kurang nyaman dengan bobot yang cukup berat ini. Agak pegel di tangan, tapi lambat laun gue sudah terbiasa dengan bobotnya dan merasa aneh kalau pegang HP yang lebih enteng dari Poco X3 NFC ini. Karena dari namanya Poco X3 NFC, pastinya ada fitur NFC buat cek saldo atau top up e-money, jadi nggak perlu ke minimarket buat top up 2 kali lagi. Kemudian dari segi performanya, untungnya tidak ada penurunan performa secara signifikan dibandingkan saat HP ini pertama kali dibeli. Masih tetap lancar ketika multitasking. Diajak main game pun HP ini masih nyaman banget. Dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 732G dan RAM 8GB yang masih bisa diekspansi 3GB lagi menjadi 12GB, sudah bisa memainkan berbagai jenis game, mulai dari game ringan seperti Candy Crush, game PUBG Mobile, maupun Genshin Impact. Masih dapat dijalankan dengan lancar hingga sekarang. Hanya saja jika dipakai main game cukup lama membuat suhu HP ini menjadi sangat hangat
dan menurunkan sedikit performa walau tidak signifikan. Kemudian untuk baterainya, menunjang proses Snapdragon 732G yang dibekali baterai dengan kapasitas 5160 mAh yang cukup awet, dipakai seharian penuh. Jika ngikutin kebiasaan gue menggunakan HP ini untuk sosial media seharian, nonton video dan gaming kurang lebih 2 jaman, HP ini dapat bertahan dari 100 hingga 20% di kisaran 13 jam lebih. Ngecas di HP ini juga lumayan kenceng dengan fast chargingnya yang sudah 33 watt, dan sudah Type-C juga dari 10 ke 100% membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 10 menitan. Jadi baterai HP ini cukup buat kegiatan penggunaan selama seharian penuh. Kemudian dari segi audio, Poco X3 NFC ini memiliki 2 buah speaker di bagian atas dan bawah, memberikan pengalaman mendengar audio yang lebih baik. Meskipun saat cek volume tinggi membuat bodi belakang menjadi bergetar, tapi menurut gue pribadi tidak masalah. Itu seperti ruang di speaker yang ada di hajatan, ya enggak? Poco X3 NFC ini masih punya jack audio, jadi yang masih suka dengan musik pakai headset seperti gue ini masih bisa bersyukur ya. Kemudian dari segi kamera, menurut gue kamera Poco X3 NFC ini sudah bagus untuk kelas mid-range dengan resolusi 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX689. Hasil foto yang didapat tajam dan natural di siang maupun di low light sekalipun. Jadi intinya kamera HP ini sudah bagus dan dapat bersaing dengan HP lain di kelas mid-range yang keluar saat ini. Dari segi perekaman video, Poco X3 NFC ini memiliki stabilizer yang dapat diaktifkan di resolusi 1080p 30fps, dan tentu saja sudah bisa rekam di 4K 30fps. Meskipun agak kurang bagus di stabilisasinya, tetapi tajam untuk view yang dihasilkan, dan juga di kamera depan cukup bagus dengan resolusi 20 megapiksel, dimana hasil yang didapat cukup detail dan dapat merekam hingga 1080p 30fps dengan tajam. Overall, Poco X3 NFC ini memiliki performa yang bagus. Meskipun sudah dipakai kurang lebih 2 tahun ini, dari segi penggunaan aplikasi harian seperti sosmed, nonton video, dan gaming tidak ada penurunan performa yang signifikan, dan masih lancar dan nyaman sekali, dan masih bisa dibandingkan dengan HP baru yang rilis tahun ini. Hanya kekurangan dari HP ini belum support 5G, walau sudah banyak HP keluaran Xiaomi yang menggunakan jaringan 5G. Namun untuk beberapa tahun ke depan, Poco X3 NFC ini masih bisa dipakai karena 5G di Indonesia belum tersebar secara menyeluruh hingga 2 tahun ke depan. Oke, sekian dulu untuk review Poco X3 NFC setelah 2 tahun pemakaian. Semoga video ini membantu kalian yang ingin meminang Poco X3 NFC ini. See you on the next video.